Halo, selamat pagi teman-teman media. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dalam konferensi pers hari ini. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Puja Arjani selaku PR dari PT Yakult Indonesia. Seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, bahwasannya PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1990 hingga saat ini. PT Yakult Indonesia Persada terkenal sebagai produsen dari produk Yakult yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena memang memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan pencernaan. PT Yakult itu sendiri merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri Lactobacillus casei strain yang dapat mencapai bagian usus dalam keadaan hidup dan membantu melawan bakteri jahat serta menjaga kesehatan usus. PT Yakult Indonesia Persada merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memegang lisensi produk Yakult. Perusahaan ini juga memberikan kontribusi pada kesehatan dan kebahagiaan masyarakat dunia dengan memacu keunggulan dalam ilmu kehidupan secara umum dan penelitian serta pengalaman terutama dalam mikroorganisme. Selain berkontribusi pada bidang kesehatan, PT Yakult juga berkontribusi dalam bidang sosial. Adapun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PT Yakult dalam bidang sosial diantaranya pembagian produk Yakult secara gratis yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan ini, PT Yakult memberikan produk secara gratis kepada pegawai satu atap Kemenang Kabupaten Semarang. Jadi bagi Yakult, gratis ini merupakan program komplimen dari PT Yakult sebagai sarana promosi untuk mengenalkan produk minuman susu berfermentasi yang dapat mendukung kinerja usus dalam pencernaan makanan. Dan tidak hanya itu, PT Yakult juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat, baik dari kalangan umum maupun kalangan medis. Terhitung pada Mei tahun 2020 sehingga Oktober 2021, perusahaan ini telah memberikan lebih dari 4 juta botol Yakult ke 1487 klinik, puskesmas, dan rumah sakit. PT Yakult bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM setempat seperti Lembaga Alam Lestari Indonesia atau LALI di Sukabumi dan Pawitra Airlangga Sekta atau PAS Lestari di Mojokerto. Selain penanaman pohon, PT Yakult juga memberikan kontribusi lainnya seperti membuat sumur biopori atau resapan di dekat perkampungan sekitar pabrik PT Yakult. Produk Yakult sendiri memang banyak memberikan manfaat untuk tubuh, khususnya pada bagian usus, karena terdapat kandungan bakteri Lactobacillus casei yang dapat digunakan untuk membangun dan membantu mencegah atau mengobati gangguan dalam masalah pencernaan. Seperti diare, sulit buang air besar atau sembelit, sindrom iritasi usus, peradangan usus, dan infeksi bakteri.
Selain gangguan pencernaan, kandungan Lactobacillus casei juga yang terkandung di dalam minuman ini juga diyakini bermanfaat untuk masalah kesehatan lainnya seperti alergi atau dermatitis, demam, flu, atau masalah pernafasan. Selain itu, produk Yakult sendiri bisa mengatasi masalah seperti plek, infeksi gusi atau sariawan, dan infeksi saluran kencing atau vagina juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi produk Yakult dengan rutin dan tentunya dengan anjuran yang sesuai dengan kebutuhan. Baik rekan-rekan media, sekiranya itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan dalam konferensi pers hari ini, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya mengenai PT Yakult itu sendiri. Diperbolehkan, terutama apabila minum antibiotik bakteri jahat dan baik yang ada di dalam usus, kita akan berkurang, sehingga dengan bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang terdapat di dalam Yakult akan meningkatkan bakteri baik di dalam usus kita sampai pada kondisi normal atau sampai pada kondisi kita membaik setelah berobat. Oke, jadi alasan kenapa kita harus menjaga usus kita dengan mengkonsumsi Yakult dengan rutin itu karena usus adalah tempat yang paling penting untuk menyerap gizi makanan yang kita perlukan secara dapat terus hidup sehat. Dengan menciptakan usus yang sehat dan kuat, kita dapat menjaga kesehatan seluruh tubuh kita. Nah, untuk menjaga usus kita bisa mulai dengan mengkonsumsi Yakult secara rutin karena kandungan bakteri baik yang terdapat di dalam minuman Yakult mampu memperlancar metabolisme dalam tubuh kita. Jadi itulah mengapa kita sangat penting untuk mengkonsumsi Yakult yang dikonsumsi setiap hari dan juga teratur untuk mendapatkan efek atau manfaat baik dari minuman Yakult itu sendiri. Jadi masa kadaluarsa Yakult itu singkat karena minuman ini bersifat memberikan kesehatan pada tubuh kita yang dibuat secara higienis tanpa pengawet. Dalam satu botol Yakult mengandung lebih dari 6, miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang bermanfaat untuk kesehatan. Jika disimpan dalam keadaan dingin, maka kadaluarsanya hanya 40 dari sejak tanggal produksi. Nah, untuk penderita diabetes sendiri tentu boleh mengkonsumsi Yakult. Karena Yakult boleh diminum oleh penderita diabetes karena di dalam Yakult itu kandungan gulanya hanya terkandung dalam Yakult itu hanya sebesar 11 gram. Jadi tidak masalah jika dikonsumsi oleh penderita diabetes, tetapi dengan jumlah yang bertahap atau sedikit. Minum Yakult dianjurkan minimal 1 botol setiap hari, sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Yang penting rutin untuk meminumnya. Sangat perlu, karena semakin bertumbuhnya usia, kemungkinan jumlah bakteri jahat meningkat dan daya tubuh manusia itu menurun.
Dengan minum Yakult setiap hari dapat meningkatkan bakteri baik yang menjaga kesehatan usus kita, serta daya tahan tubuh kita yang sudah menurun dapat ditingkatkan lagi dengan bakteri-bakteri baik yang terkandung dalam minuman Yakult itu sendiri. Jadi itu alasannya mengapa minum Yakult itu sangat perlu untuk orang dewasa dan anak-anak. Baik rekan-rekan media, saya rasa hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan, dan saya perwakilan dari PR PT Yakult mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada rekan-rekan media apabila selama penyampaian saya memiliki kekurangan kata dan hal lainnya, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan terima kasih.